semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 18, yaitu DHCP server. Oke, yang pertama ada konsep DHCP, kedua konfigurasi DHCP server, ketiga copy Ubuntu client public key to Debian router, dan yang keempat fixed address DHCP server. Pertama, konsep DHCP. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep dari DHCP. Kalian bisa perhatikan topologi di sini. Jadi, DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana itu digunakan untuk membuat suatu kontribusi ataupun pemberian penerus ataupun penerima IP address. Jadi, DHCP itu merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address sebagai pengirim, penerus, ataupun penerima IP. Oke, pada bab kali ini kita akan membahas tentang DHCP server, yang mana nantinya IP dari virtual machine ini akan didapati oleh router Debian, yang mana nantinya semua VM akan memiliki IP address. Misalkan di sini 10.10.2 lalu 10.10.3 172.16.1.0, yang mana ini akan didapatkan melalui router Debian. Jadi nanti klien Ubuntu server 1 dan server 2 tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik ataupun manual lagi. Karena jika kita menggunakan static IP address, terdapat kelemahan ataupun kekurangannya, yang mana jika kita melakukan konfigurasi statik pada perangkat kita, ditakutkan nanti akan bentrok dengan perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Contohnya, misalkan server 1 berada pada jaringan yang sama dengan server 2, dan jika server 1 menggunakan IP 10.10.2 sedangkan server 2 juga menggunakan IP yang sama 10.10.2, maka nantinya akan terdapat bentrok IP address dan dapat menyebabkan error. Jadi itu merupakan kekurangan dari menggunakan IP address secara statik. 2. Konfigurasi DHCP server. Sebelum itu saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwasanya bahwa konfigurasi DHCP server hanya akan kita lakukan pada interface yang mengarah ke Ubuntu client saja. Jadi pada video sebelumnya itu saya hanya memberikan contoh saja menggunakan server 1 dan server 2 sebagai DHCP servernya. Tetapi sekarang kita tidak akan melakukan konfigurasi DHCP server kepada server 1 dan server 2-nya. Tetapi sekarang kita hanya akan melakukan konfigurasi DHCP-nya hanya pada klien Ubuntu. Oke, jadi nanti router Debian akan memiliki DHCP server 172.16.1.10 atau 0. Lalu nanti klien Ubuntu akan di-cache dan akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasi. Oke, langsung saja kalian bisa running semua VM-nya terlebih dahulu. Di sini pada router Debian, kalian bisa pastikan bahwa Debian router sudah bisa ping google.com ataupun ping ke internet. Oke, jadi yang pertama kalian bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu ya. Di sini kita akan menginstal software ataupun tools yang akan kita gunakan untuk DHCP-nya terlebih dahulu dengan komen apt install isc strip dhcp strip server. Di sini bisa kita tunggu sebentar. Nah, di sini masih terdapat banyak error ya. Kalian tidak usah khawatir karena nantinya ketika kita sudah melakukan konfigurasi, maka error-error ini akan hilang. Selanjutnya kalian bisa langsung masuk saja ke nano/etc/default/isc strip dhcp strip server. Nah, jadi kenapa tadi banyak error? Itu karena di sini kita belum setting interface yang mana kita akan gunakan atau kita akan berikan DHCP-nya. Nah, karena sesuai pada topologi, saya ingin memberikan DHCP servernya itu yang mengarah ke klien Ubuntu.
Nah, di sini IP address yang mengarah ke klien Ubuntu itu adalah interface endpost 9. Sehingga kita bisa ketikkan saja konfigurasi interface di sini adalah endpost 9. Lalu kita save. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya. nano/etc/dhcp/dhcp.conf. Nah, jadi di sini sudah ada konfigurasinya. Maka kita tinggal menggunakannya saja. Kemudian di sini kalian bisa hapus saja tanda pagar. Sekarang kita tinggal ganti IP-nya saja. Di sini subnetnya kita ganti menjadi IP dari klien Ubuntu-nya menjadi 172.16.1.0. Lalu netmasknya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Nah, untuk range-nya di sini saya ingin dari 172.16.1.10 sampai dengan 172.16.1.100. Lalu untuk domain nama servernya saya akan ganti menjadi meta.com. Kemudian untuk router digunakan sebagai gateway atau IP address yang mengarah ke router Debian ini. Di sini kita masukkan 172.16.1.1 yang mana ini merupakan IP address pada interface endpost 9 pada Debian router. Lalu untuk broadcast address-nya adalah 172.15.1.255. Oke, kita save. Nah, selanjutnya adalah merestart ISC DHCP servernya. Sistem CTL restart ISC DHCP server. Maka konfigurasi DHCP servernya sudah selesai. Kemudian saya akan masuk ke Ubuntu kliennya. Di sini saya akan request IP address. Kalian bisa masuk ke setting. Lalu kita klik simbol gear-nya. Kemudian pilih yang IPv4. Nah, di sini manual ini kita ganti menjadi automatic. Lalu kita apply. Di sini kita enable internetnya. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sudah mendapatkan IP DHCP-nya atau belum. Dan di sini kita sudah dapat ya IP address-nya. Lalu kita coba ping google.com. Dan di sini juga sudah berhasil. Kemudian kita coba ping ke server 1 dan server 2. Oke, di sini juga sudah berhasil ya. 3. Copy Ubuntu client public key to Debian router. Jadi pada materi kali ini kita akan mengcopy Ubuntu client public key ke Debian router. Oke, pada klien Ubuntu di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke router Debian. SSH router Debian at 172.16.1.1. Kita menggunakan IP yang menyambung ke klien Ubuntu. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan username dan password. Karena pada klien Ubuntu kita belum ada public key-nya. Maka dari itu autentifikasi yang kita gunakan sekarang masih menggunakan username dan password. Oke, di sini saya ingin mengcopy public key dari klien Ubuntu ke router Debian. Di sini saya akan exit. Kemudian untuk copy-nya saya akan menggunakan command ssh strip copy strip id router Debian at 172.16.1.1. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan key-nya. Kita masukkan. Jika kita sekarang coba login ke SSH router Debian lagi, SSH router Debian at 172.16.1.1. Nah, maka di sini kita dimintakan password-nya. Dan di sini berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam router Debian-nya. 4. Fixes address DHCP server. Pada materi kali ini
kita akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address yang fix atau tetap. Jadi ketika kita menerapkan bahwa klien Ubuntu itu memiliki IP 172.16.1.24, maka klien Ubuntu akan tetap mendapatkan IP tersebut selamanya. Jadi tidak akan ada virtual machine ataupun klien lain yang akan mendapatkan IP tersebut, karena itu sudah dimiliki oleh klien Ubuntu. Oke, di sini kita bisa masuk ke dalam klien Ubuntu-nya. Kita cek IP address. Di sini IP-nya sudah mengikuti melalui DHCP server, yaitu 172.16.1.10. Nah, untuk konfigurasinya kita ke router Debian terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Lalu kita cari yang template host Fantasia. Di sini kita aktifkan perintahnya. Kita hapus tanda-tanda pagarnya. Di sini kita akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address 172.16.124 secara permanen, yaitu dengan memasukkan kriteria MAC address yang ada pada klien Ubuntu-nya. Nah, untuk mengetahui yang mana MAC address-nya, di sini kalian lihat pada link atau header-nya. Di sini saya sudah masukkan ya MAC address-nya pada hardware Ethernet. Sekarang saya tinggal konfigurasikan saja IP address-nya. Berapa yang ingin saya berikan secara permanen. Di sini saya akan memberikan 172.16.1.24. Lalu saya save. Kemudian kita restart sistem CTL restart ISC strip DHCP strip server. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP client lagi pada Ubuntu desktop-nya. Di sini kita ke setting, lalu kita disable enable. Kemudian kita cek IP address. Nah, sekarang Ubuntu client sudah memiliki IP address yang permanen. Sekian penjelasan saya pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.